Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali hadir di Ngopi Sehat bersama saya Sofi, host Ngopi Sehat. Ngobrol pintar seputar kesehatan. Dan bersama saya ini telah hadir narasumber yang luar biasa ini ya. Alhamdulillah. Kayaknya ini narasumber kita itu GPU. Bukan bukan untuk gosok picik urut ya Pak Apa ya. itu? Bukan. Tetapi gesit, pintar dan juga unik. Alhamdulillah. Selain GPU juga LH ya Pak. Oh iya, betul, apa itu? Low profile dan humble. Alhamdulillah. Terima kasih. Nanti habis ini kita ngobrol beneran. Baik, beliau adalah untuk saat ini menjabat sebagai PLT Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Demak. Di samping sebagai PLT dari Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Demak, ini beliau juga sebagai Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Demak. Jadi beliau adalah Bapak Haris Wahyudi Ridwan APMSI. Selamat pagi, Selamat Pak Sofi. pagi, Nggih. Bapak. Nggih. Alhamdulillah ketemu. Ke depan saya boleh panggil apa ini? Ya biasanya dipanggil Pak Kalak. Oh, Pak Kalak. Baik. Oh, Pak Kalak. Baik, Bapak Kalak, terima kasih sudah berkenan hadir di studio narasi. Ya. Baik. Ke depan materi kita adalah terkait dengan siaga bencana. Jadi pengetahuan tentang siaga bencana itu bisa menyelamatkan jiwa kita gitu ya Pak Betul. ya. Namun sebelum memasuki materi ini kami persilahkan ya Bapak untuk menyapa sahabat sehat yang ada di luar sana. Silahkan Bapak. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat sehat. Bersama dengan saya Haris Wahyudi Ridwan APMSI, PLT Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Demak. Baju biru tampak padu padan, ada bunga mawar bukan hanya tempelan. Selamat bertemu kami ucapkan, semoga jadi bangga dan terkesan. Selamat pagi, salam tangguh, salam kemanusiaan. Wah, hebat ya, salam tangguh dan salam kemanusiaan. Karena memang kita kiprahnya nanti kemanusiaan semua ya Bapak ya. Betul. Tidak Jadi sebagai dasar atas apa yang kita lakukan berawal dari kemanusiaan. Gitu ya, hebat sekali. Alhamdulillah. Baik, kita tahu sendiri yang namanya bencana itu bisa datang kapan saja ya, bisa dalam bentuk gempa bumi, kemudian banjir, kebakaran, bahkan tsunami. Tetapi yang paling penting bukan hanya takut, tetapi kesiapan kita ya, karena dengan pengetahuan yang tepat itu bisa meningkatkan peluang kita untuk selamat dan juga menolong orang-orang yang kita cintai. Jadi siapkan diri Anda karena pengetahuan yang baik atau pengetahuan yang sempurna terkait dengan siaga bencana ini adalah kunci keselamatan kita. Jadi jangan sampai terlewat ya para sahabat sehat, nanti selama beberapa menit atau jam, menit aja ya Bapak ya. Boleh. Kita akan intens membahas tentang siaga kebencanaan seperti itu bersama Bapak Kalak kita. Ya. Baik Bapak, memasuki materi kita yang pertama itu kita tadi sebut-sebut siaga bencana ya. Sebenarnya itu siaga bencana itu yang seperti apa dan mengapa ini penting sekali untuk kita bahas pada season kali ini. Iya, terima kasih sahabat sehat semuanya. Jadi sebelum kita berbicara tentang siaga bencana, kita harus berpedoman sebenarnya bencana itu apa sih? Berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 disebutkan bahwa ketika terjadi sebuah peristiwa yang menjadikan adanya hal antara masyarakat yang ada sebagai ketidakberaturan atau hal yang menjadikan tidak sesuai dengan yang biasanya terjadi, kemudian merugikan banyak, baik itu materi, baik itu jiwa, baik itu kondisi lingkungan dan sebagainya, yang menjadikan hal tersebut itu jadi sebab disebut bencana. Jadi ada bisa karena bencana karena alam, bisa bencana juga karena manusia. Jadi sebelum kita bicara tentang siaganya, berarti kita ketahui bahwa bencana itu peristiwa.
peristiwa yang Ya. terjadi, apakah itu dan itu tidak ada rencana. Tidak ada rencana, itu rencana dari Tuhan. Dari Jadi Tuhan, bukan ya. kita yang merencanakan adanya bencana. Di 2 tahun terakhir kemarin, di tahun 2021, 22 itu ada corona, itu juga termasuk sebuah bencana juga. Bencana. Sehingga hal ini menjadikan kita tahu bahwa ternyata banyak hal yang bisa terjadi atau sebuah peristiwa yang bisa mengakibatkan banyak kerugian-kerugian yang ada di kita. Sehingga hal ini menjadikan dasar kita mengetahui tentang apa itu bencana. Nah, setelah mendapatkan informasi tentang bencana, tadi bukan kemudian kita takut, tapi bagaimana kita mempersiapkan yang disebut dengan manajemen bencana. Jadi, kesiapsiagaan bencana itu adalah sebuah rangkaian kegiatan yang digunakan untuk mengantisipasi apabila adanya bencana yang terjadi, sehingga kita itu telah siap. Artinya siap itu berawal dari pertama kita sadar bahwa bencana bisa saja terjadi kepada kita, karena itu adalah sebuah potensi yang disebut dengan rawan bencana. Sehingga hal tersebut ketika kita tahu, maka kesiapsiagaan bencana ini menjadi suatu hal yang wajib bagi kita sebelum terjadi bencana. Seperti ketika kita sudah tahu bahwa potensi itu ada, misalnya akan ada hujan, bukan kemudian ada mendung, kemudian tidak berarti hujan. Ya, tetapi ketika ada sebelum terjadi hujan, maka ada tanda-tandanya, ada mendung dulu. Oh, ada ini. Oh, berarti kita harus siap sedia payung sebelum hujan. Seperti itu. Jadi kita ibaratkan tindakan yang diambil sebelum kejadian, dan itu dijadikan sebagai hal yang utama agar diminimalisir korban. Seperti itu. Jadi begitu ya para sahabat sehat. Jadi untuk mengantisipasi kesiagaan kita terhadap bencana, maka bisa dialokasikan, tadi Bapak Kalak bilang ya, sedia payung sebelum hujan. Ya, waspada. Waspada. Baik Bapak, kalau menurut Bapak sendiri ini kan letak geografis di Demak itu kan seperti apa ya? Terus kemudian mungkin jenis-jenis bencana yang sering terjadi di kabupaten kita, dan bagaimana untuk kesiapan dari kabupaten daerah kita itu terhadap bencana yang mungkin sudah 2 tahun ini ada ya Pak ya? Betul. Jadi kalau tadi kami sebutkan adanya kondisi bencana itu bisa terjadi di wilayah kita, salah satunya tadi ditanyakan bagaimana keadaan kita. Jadi posisi kita secara geografis terletak di daerah hilir yang mengakibatkan rawan terjadi bencana hidrometeorologi. Apa itu hidrometeorologi? Bencana hidrometeorologi adalah bencana yang disebabkan oleh fenomena cuaca yang melibatkan interaksi antara unsur hidrologi dan juga meteorologi atau cuaca. Sehingga seperti adanya banjir, tanah longsor, kemudian kadang kita mendengar adanya puting beliung, terus kemudian adanya kekeringan dan sebagainya. Ini bencana banjir dan angin puting beliung merupakan bencana di mana intensitas yang sering terjadi di Kabupaten Demak. Kemarin sebelum kejadian banjir yang sekarang kita alami di bulan Februari ini, sebelumnya juga terjadi beberapa kejadian angin puting beliung yang mengakibatkan rumah bisa roboh, kemudian pohon-pohon yang besar dan tidak kuat menopang besarnya pohon kena angin kemudian rubuh dan sebagainya. Itu juga disebut dengan adanya kondisi geografis yang ada di Kabupaten Demak. Sehingga hal ini, kondisi yang ada ini mengakibatkan kejadian itu sebelum hal tersebut terjadi kita sudah siapkan dulu. Jadi artinya siapkan dulu adalah personilnya, alat-alat yang digunakan untuk mengatasi keadaan tersebut, apakah armadanya dan lain sebagainya. Kalau misalnya pohon tumbang, berarti ketika ada pohon tumbang, maka salah satu yang disiapkan adalah kami dari BPBD mendapatkan laporan. Setelah itu kemudian kita siapkan alatnya, apa itu untuk gergaji mesin, terus kemudian dari peralatan alat masing-masing yang punya di dalam yang dibutuhkan saat akan menangani pohon tumbang tersebut. Setelah itu kemudian kita datang ke lokasi, kita selesaikan, kemudian kita sampaikan, karena kita kerjasama dengan lingkungan hidup juga, dinas lingkungan hidup, maka setelahnya bisa diambil oleh dinas lingkungan hidup. Seperti itu Mbak. Itu jadi begitu siapnya ya Bapak. Betul, sehingga hal ini menjadi
hal yang sangat penting sekali. Sehingga dari proses tadi selain pohon tumbang ada juga misalnya banjir yang sekarang. Banjir kemarin di 2025 awal kemarin ada tanggul jebol yang ada di Kecamatan Kebun Agung dan Guntur. Itu juga salah satunya ketika rawan bencana, kemudian disiapkan di situ ketika kejadian betul kita sudah siap. Di mana tempat mengungsinya, apakah itu butuh dapur umum atau tidak, kemudian di kesehatan posko-poskonya kita dan seterusnya seperti itu. Jadi untuk kesiapsiagaannya begitu Ya, luar biasa, betul, Mbak, ya. 100% mungkin ya, Mbak, Ya, kita maksimalkan. Kita maksimalkan ya. Baik, tadi Bapak bilang terkait Hidrometeorologi gitu kan. Nah, ini seberapa besar Pak dampak terhadap perubahan iklim ya, terhadap peningkatan frekuensi bencana alam yang ada saat ini ya di musim penghujan seperti itu, Pak? Ya, jadi ketika kondisi alam yang begitu ekstrim, kemudian adanya perubahan cuaca yang begitu cepat, ini sangat besar dampaknya. Ini terlihat dari situasi yang ada di data kami disebutkan ada kenaikan atau peningkatan yang signifikan. Jadi signifikan dari sampai 82% dilihat dari tahun 2010 sampai dengan 2024 data dari Informasi Bencana Indonesia, sehingga meningkatnya suhu rata-rata yang ada di tingkat secara global, kemudian masuk di daerah kita dan di wilayah kita di Kabupaten Demak ini terjadi muncul beberapa kali bencana, dan ini 4 tahun terakhir ini frekuensinya sangat tinggi sekali. Sehingga ini menjadikan bahwa dominasi dari kejadian bencana yang ada di Kabupaten Demak itu adalah bencana hidrometeorologi. Seperti itu. Ya, terkait dengan air dan juga cuaca gitu ya. Ada, terutama saat ini ya musim penghujan. Gitu. Ya. Yang kadang-kadang tiba-tiba hujan, tiba-tiba kering. Semoga semakin ke sini hujannya semakin kecil frekuensinya, dan kondisi kita yang lagi banjir bisa menyurut dan pengungsi bisa kembali ke rumah masing-masing. Oke, gitu ya Pak. Ya, betul. Ya, terkait dengan kesiapsiagaan ini Bapak, mungkin ada nggak ya program pelatihan bagi mungkin petugas atau masyarakat terhadap bencana ini, atau adakah yang petugas yang terlibat langsung ya dalam kebencanaan ini sehingga bisa tertangani dengan baik gitu ya? Kita siapkan, jadi secara umum kita sampaikan bahwa bencana itu tidak hanya milik BPBD begitu. Jadi bencana itu terjadi tidak hanya ini ada bencana berarti BPBD kerja. Kalau tidak ada bencana kayaknya santai-santai saja. Oh, tidak begitu. Jadi artinya bahwa ketika ada kaitan dengan bencana, salah satunya tadi kesiapsiagaan bencana adalah disebut dengan gladi. Jadi persiapan atau simulasi. Pada saat itu kita sebelum mencanangkan apakah itu karena musim penghujan atau karena itu kekeringan, maka di situ kita akan jadikan sebagai dasar bahwa kita lakukan simulasi atau latihan. Jadi mengapa begitu? Karena kita akan undang semua yang terlibat dari lintas sektor yang ada. Kemudian dari situ kita informasikan secara edukasi bahwa apabila kita mengetahui adanya potensi bencana, maka kita siap-siagaan bencana, apa yang harus dilakukan, apa yang harus disiapkan, apa yang harus setelah terjadi, apa yang harus mereka lakukan untuk pulih kembali. Jadi mulai dari sebelum kejadian bencana, kejadian bencana dan pasca bencana itu kita betul-betul sampaikan edukasi dalam rangka kesiapsiagaan bencana, sehingga hal ini bisa mengurangi korban. Jadi keberhasilan penanganan kemanusiaan yang kami lakukan bersama dengan seluruh tim. Di sini kita punya banyak tim, apakah itu kaitan dengan KPU-an, Perkim, ada juga dari PMI, dari Basnas, dari relawan-relawan yang ada. Itu adalah meminimalisir korban jiwa.
Nah, dapat dikatakan kalau misalnya kena banjir, kemudian ada kerugian rumah, ada kerugian sawah dan sebagainya, itu kita data memang iya, tapi kita minimalisir korban jiwa. Dan alhamdulillah, bukan alhamdulillah ya, artinya kemarin kejadian itu sudah kita maksimalkan dan korban jiwa yang ada kejadian betul di Karanganyar itu minim korban jiwa, tidak ada, bahkan tidak ada korban jiwa Nol gitu seperti ya Pak nol ya. ya, sehingga itu Jadi tingkat keberhasilannya di titik itu. mm-mm. Nah, itu salah satu sebagai keberhasilan dari penanganan bencana yang ada di Kabupaten Demak. Begitu, Mbak. Begitu nggih Bapak. Nggih, Jadi seperti itu yang sudah dilakukan oleh BPBD ya, betul. begitu maksimal Nggih, sehingga nol dari korban ini korban ya. jiwa, nggih. Tidak ada korban alhamdulillah. Nggih. Dan mungkin seterusnya ya Pak, kita doakan semoga Semoga begitu, tidak ada sehingga korban tidak ada. korban akibat dari Nggih, korban bencana betul. karena alam ini. Baik, kalau seperti itu, apakah ada mungkin bagaimana ya cara dari masyarakat itu bisa mempersiapkan diri untuk menghadapi kebencanaan ini, Pak? Nggih, ini karena suasana sekarang ini masih suasana musim penghujan ya, cuaca masih musim penghujan, sehingga mungkin menjadi hal yang penting untuk kita himbau kepada masyarakat untuk diikuti dan bagaimana cara menghadapinya. Jadi salah satunya adalah bahwa kita sadar betul ketika dalam beberapa tahun ini kok muncul kaitan dengan kebencanaan, itu berarti kita disebut dengan rawan bencana. Nah, ketika rawan bencana ini, maka ketika pada saat tidak terjadi atau belum terjadi, maka hal yang harus dilakukan adalah yang pertama, karena musim hujan, maka siapkan tempat tinggal kita itu kuat, tidak bocor. Kemudian ketika ada angin juga tidak bisa goyang karena adanya angin dan seterusnya, itu menjadi sesuatu yang wajib dilakukan. Kemudian kaitan dengan rencana darurat keluarga bersama. Jadi artinya begini. Jadi ketika nanti pada saatnya ada betul-betul kejadian, apakah itu banjir yang semakin naik ataupun kejadian tiba-tiba ada hal yang terjadi, apakah itu dekat dengan rumah ada roboh dan sebagainya, itu kita siapkan kepada anak-anak kita, kepada istri atau suami, bahwa sadar, oh kita ada kemungkinan terjadi seperti itu. Nah, setelah itu bahwa hal tersebut dilakukan, maka salah satunya adalah nanti kalau ada kejadian kita harus kemana, itu disiapkan. Jadi nanti kita ke masjid, tempatnya lebih tinggi titik kumpulnya. Ya, hal itu dijadikan sebagai informasi kepada keluarga inti kita. Kalau setelah keluarga inti kita, terus kemudian masyarakat di kanan kiri kita. Nah, ini kan hal yang harus kita lakukan. Kalau musim banjir seperti ini, salah satunya kan saluran. Jadi utama untuk kita bersihkan. Berarti sebelum kejadian kita bersihkan salurannya, kemudian memperbaiki saluran kalau memang ada yang perlu diperbaiki dan seterusnya, sehingga dari keluarga inti, tetangga, terus satu RT, satu RW, bahkan satu desa menyadari bahwa apabila nanti musim hujan maka air akan naik, kemudian saluran agar tidak terhambat tetap lancar seperti itu ya. Akhirnya tetap airnya bisa lancar ya. Betul ya. Jadi kan kesiapan itulah yang kita himbau kepada masyarakat yang berkaitan dengan musim penghujan ini. Ya, mungkin ada langkah khusus ya yang harus dilakukan oleh masyarakat kita terkait dengan kebencanaan ini di daerahnya masing-masing tentunya betul, ya. Sesuai dengan kalau langkah khusus bahwa tadi menyadari bahwa kita atau di wilayahnya itu adalah rawan bencana, sehingga hal ini menjadi sebuah keharusan sadar apabila nanti kejadian, maka dari situ kita harus segera tahu kapan misalnya ketika ada kabar bencana, maka kita bersama dengan keluarga menyiapkan. Oh, nanti setelah ini kita ke musola, ke balai desa atau kemana. Itu ditentukan oleh komponen yang ada di situ. Mulai dari Pak RT, Pak RW, Pak Kades. Itu benar-benar menyatakan misalnya, oh ini ada banjir. Silahkan apabila memang betul-betul tidak bisa ada di rumah, maka bisa mengungsi di sini, kan itu. Kalau itu sudah digeladi atau sudah siap sebelumnya, kan tinggal kita sampaikan saja kepada mereka. Iya. Jadi mungkin di titik-titik itu yang perlu. Karena nanti pada saat sudah banjir, sudah terjadi dan lewat
musibahnya, maka pulih kembali juga harus lebih cepat. Artinya pulih Iya. kembali apakah itu membersihkan jalan yang dilalui karena banjir, kemudian salurannya dan seterusnya. Mungkin seperti itu, Mbak. Kayak semuanya sudah siap Ya, betul. Saat kejadian dan pasca kejadian. Ada langkah mitigasi khusus Pak yang dilakukan? Mitigasi yang dilakukan oleh BPBD, pemerintah itu karena kita sadar betul bahwa kita adalah di wilayah hilir tadi saya sampaikan. Di situ maka salah satunya adalah ketika kita menyiapkan di semua lintas sektor itu akan menjadi sebuah keharusan untuk diedukasi. Jadi kepada seluruh masyarakat yang berkaitan dengan kehidupan yang ada. Apakah itu misalnya kita bicara sekolah, maka misalnya di wilayah desa, berarti sekolah pun menjadi sebuah perhatian. Bagaimana ketika ada kejadian sekolah pun juga harus menyiapkan diri, maka dengan Satuan Pendidikan Aman Bencana itu juga dilakukan oleh tim dari BPBD dan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan untuk menyiapkan mereka. Nanti apabila kejadian saat mereka lagi ada di rumah, jadi tidak kejadian malam atau pas mereka ada di keluarga mereka, tidak, tapi di saat di sekolahan, maka kita latih di proses yang disebut dengan Satuan Pendidikan Aman Bencana, SPAB. Oke, seperti itu. Itu kaitan dengan pendidikan. Kalau ingat kaitan dengan desa secara keseluruhan, maka disebut dengan kita punya program disebut Desa Tangguh Bencana. Tangguh itu berawal dari saat sebelum bencana kita sudah tahu potensinya, saat kejadian kita sudah siap siaga, kemudian setelah pasca bencana pulih kembali dengan segera. Ya, jadi semuanya sudah disiapkan. Betul. Jadi edukasi, sosialisasi. Terkait dengan SPAB tadi, apakah semua sekolah sudah Pak? Dari Didikbud sementara ini memang kita lagi berproses yang berkaitan dengan peraturan secara umumnya, peraturan Bupati tentang kesiapsiagaan bencana, sehingga di semua satuan pendidikan, apakah itu yang di bawah kewenangan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan atau di bawah kewenangan Kemenak, itu semua saling menguatkan, sehingga mereka sadar betul bahwa di Kabupaten Demak ada potensi dan siap betul ketika ada kejadian dan siap betul ketika setelah selesai kejadian pun segera pulih kembali. Sudah kita kuatkan di semua sekolah. Ya, sudah di semua sekolah, bahkan sudah ada Desa Tangguh Bencana juga sudah ada. Bagaimana dari BPBD ini ya, memastikan informasi terkait dengan kebencanaan sudah sampai ke masyarakat gitu lah. Bagaimana caranya Pak? Salah satunya adalah melalui media kami, bisa dilihat di Instagram kami setiap hari laporan. Laporan artinya kita sampaikan ke masyarakat kondisi cuaca, terus kemudian apakah ada kejadian atau tidak ada kejadian di seluruh Kabupaten Demak, karena kita punya posko-posko juga di kecamatan. Dari 14 kecamatan ada poskonya, ditambah dengan ada relawan yang ada di beberapa tempat. Ini menjadi sumber informasi ketika jadi bahan data kami. Setelah kita data himpun satu hari misalnya, nanti kita akan upload di media baik Instagram, baik itu langsung mereka minta informasi lewat telepon dan sebagainya. Ini sebagai sarana komunikasi kepada mereka. Flyer-flyer yang ada nanti bisa dilihat di IG kami di BPBD Kabupaten Demak. Atas setiap hari kita upload data kaitan dengan kondisi cuaca dan keadaan berkaitan dengan apakah ada kejadian atau tidak kejadian yang ada di Kabupaten Demak. Gitu ya Pak. Ya, betul. Jadi untuk menggaungkan info-info itu tetap secara teknis di lapangan dilakukan, tapi juga digaungkan melalui media sosial gitu ya Pak. Termasuk hari ini juga saya sosialisasikan juga. Ada wadah ini. Terima kasih sahabat sehat. Sahabat sehat. Ngopi sehat Bapak. Oh, ngopi sehat ya. Itu tadi kan kita berbicara terkait dengan kebencanaan terutama banjir ya Bapak ya. Tapi kalau rob Pak yang terjadi di wilayah kita ya, terutama di kayak Sayung itu bagaimana ya untuk untuk rob berdasarkan undang-undangnya, rob itu belum menjadi kejadian bencana. Sehingga
tidak kemudian karena dianggap rob itu bukan bencana kemudian tidak diperhatikan, tidak. Tapi tetap secara keseluruhan dari pemerintah Kabupaten Demak berusaha jadikan rob ini tetap akan kita tanggulangi. Jadi yang pertama kaitan dengan itu adalah kaitan dengan rencana besar yang dilakukan oleh pemerintah pusat yang berkaitan dengan tanggul laut. Terus kemudian dari Kabupaten Demak mengusulkan adanya sabuk laut. Terus kemudian ada inovasi yang berkaitan dengan rumah yang ada di daerah rob itu dengan rumah apung. Itu ada prototipenya dengan perkim. Terus kemudian di beberapa wilayah yang memang harus ditinggikan karena kita khawatir ketika jalur ekonomi itu terkena air karena rob, itu salah satunya itu memang dinaikkan. Tetapi kita khawatir ketika nanti dinaikkan nanti rumah-rumah juga ikut menjadi tambah tenggelam karena air jalannya naik. Terus harusnya masyarakat kan ikut naikkan rumahnya juga lah. Ini kan jadi repot. Makanya salah satu inovasi yang dilakukan bersama dengan tim dari baik Undip, UGM itu berusaha ada rumah apung. Rumah apung Ya, ya. Oh ya, jadi setinggi apapun rob tetap naik, tetap rumahnya naik ya. naik. Itu ada sebuah inovasi yang sedang dilakukan karena kalau direlokasi mereka menganggap bahwa mata pencarian mereka ada di sana. Iya, Terus betul. kemudian ini jadi persoalan juga nantinya. Kalau itu nanti kalau beberapa waktu yang lalu di beberapa puluh tahun yang lalu ada yang satu desa itu memang bedol desa direlokasi di beberapa tempat. Kemudian dari situ apakah itu kembali ke tanah saudara-saudaranya atau mungkin dari lokasi itu dijadikan sebagai tempat untuk pemindahan masyarakat yang ada di salah satu wilayah atau pedukuhan yang ada waktu itu. Jadi bedol desa ya, Ya betul. Yeah. Tidak rumah apung aja Bapak. Waktu itu masih belum sampai pada titik itu karena sudah beberapa puluh tahun yang lalu. Yeah. Kalau menurut letak geografis kita ya di Demak ini kan memang dekat dengan kelautan ya, betul, Laut Jawa ya, Bapak ya. Nah, untuk mensikapi terhadap kebencanaan terutama banjir dan rob ini seperti apa Bapak? Tadi sudah saya sampaikan bahwa ketika kita pada posisi yang ujung atau di hilir dan di beberapa kali penelitian pernah disampaikan oleh salah satu dosen Departemen Teknik Geologi Fakultas Teknik UGM di Jogja bahwa disebutkan Kabupaten Demak merupakan salah satu yang dulunya merupakan lautan. Jadi ini disebut dengan Selat Muria karena seperti daerah sekitarnya adanya kota Semarang, Kudus, Pati dan Rembang juga masih berupa lautan waktu itu, sehingga terjadi sedimentasi yang sangat cepat dan kuat sehingga kalau dilihat dari sedimentasi ini akhirnya dihitung menurut peneliti tersebut 40 meter per tahun menjadi daratan waktu itu. Iya, oleh karena itu dari debit, volume, sedimentasi terus kemudian menutup Selat Muria Purba secara cepat sehingga menjadi dataran rendah waktu itu. Walaupun memang salah satunya adalah adanya potensi sungai membawa debit air yang lebih besar dari Sungai Tuntang yang daerah aliran sungai lebih tinggi sampai kepada kita yang sekarang ini masih dalam bentuk sungai. Terus kemudian dari situ salah satu yang sudah dilakukan dan ini masih menjadi sebuah perhatian adalah tanggul yang ada untuk tetap bisa mengalirkan air dari tingkat yang lebih tinggi sampai kepada di tempat kita yang ada di wilayah Kabupaten Demak. Sehingga hal ini menjadi hal yang terus kita sampaikan bahwa memang di Demak itu potensi banjirnya sangat kuat sekali seperti itu. Sehingga ini kepada masyarakat, pemerintah dalam hal ini juga berkewajiban untuk memberikan informasi secara jelas atas potensi-potensi yang bisa saja terjadi apabila tadi adanya kejadian banyaknya air turun dari langit karena hujan, terus rob yang meninggi sehingga ketika bertemu di Demak jadinya lah banjir.
Seperti itu. Jadi memang itu kita lakukan terus-menerus. Dan itu memang resiko kita ya, Ya, Bapak, ya, karena resiko dekat kita dengan berada sholat di Jawa Kabupaten ya. Demak. Ya, betul. Jadi dikatakan sholat Muria itu ya. Ya, betul. Nggih, salah satunya itu. Iya Bapak ya. Awalnya begitu. Jadi menurut peta, kalau peta yang terdahulu kan itu banyak airnya, sehingga semakin tinggi semakin sulit, terus akhirnya jadi daratan. Karena berdasarkan sejarah itu juga disebutkan banyak kapal-kapal besar juga berlabuh di Kabupaten Demak. Waktu itu di Demak Bintoro, di Kerajaan Demak. Gitu ya. Iya, betul. Jadi karena kesadaran itulah kita jadikan sebagai sarana edukasi, bahwa karena kondisi itu tidak kemudian kita berhenti untuk berpikir tentang inovasi. Terus bagaimana agar bisa menanggulangi ketika ada air yang banyak dari curah hujan maupun dari aliran sungai, maka sungainya yang harus dibersihkan, sungainya harus dikeruk, dinormalisasi kan begitu. Gitu ya. Jadi Iya. itu rumah apung itu inovasi dari BPPD. Bukan dari Perkim atas kerjasama dengan tim ahli yang ada di pusat. Jadi itu bisa mengatasi. Iya, bisa mengatasi. Memang ini masih kita rencanakan untuk karena ini baru prototipe ya. Prototipenya sudah, tinggal nanti diperbanyak untuk masyarakat. Ya memang biayanya cukup besar juga masalahnya. Jadi persiapan ya. Iya, betul. Ya. Baik. Ini yang mungkin yang terakhir Bapak ya, terkait dengan langkah-langkah yang sudah dilakukan oleh pemerintahan daerah kita gitu, terkait dengan kesiapsiagaan bencana ini. Salah satunya adalah koordinasi. Jadi koordinasi ini kayaknya mudah untuk dilakukan, tapi mudah untuk diucapkan, sangat sulit untuk dilakukan. Jadi artinya ketika kita koordinasi, maka salah satu yang dilakukan tidak hanya pemerintah daerah dalam hal ini, tetapi bersama dengan lintas sektor yang lain. Forkopimda, ada TNI, ada Polri di sana, sehingga dari TNI, Polri dan juga beberapa kaitan dengan proses bagaimana kita bisa bersama-sama menjaga agar tidak terjadi banjir, menjaga agar tetap bisa memberikan pelayanan kepada masyarakat, kan seperti itu. Jadi langkah yang paling utama adalah berkoordinasi. Setelah berkoordinasi, apa yang dilakukan melalui rapat-rapat yang dilakukan oleh forum komunikasi pemerintah daerah. Jadi masyarakat, tokoh masyarakat, pengusaha, dan juga menjadi sebuah kekuatan bagi kita untuk bisa menyelesaikan kaitan dengan kebencanaan. Tapi luar biasa nih loh Bapak tadi, yang nol korban ya, terus semuanya teratasi dengan baik gitu. Walaupun memang secara fakta memang kondisinya ya seperti ini, karena memang letak geografisnya juga seperti itu. Kemudian juga ya. Jangan kalau pas lagi kejadian jangan bersedih yang berkepanjangan kan begitu, sehingga kan tetap harus bangkit. Segera bangkit. Dari keterpurukan ya, jangan sampai. Kita berusaha menyampaikan, tadi di awal saya sampaikan, salam tangguh, salam kemanusiaan. Jadi artinya tangguh itu di saat ada kejadian tetap bisa segera mengatasi. Setelah kejadian tetap kita pulih kembali dengan cepat. Ya, gitu. Betul. Jadi kesiapannya luar dalam gitu ya Pak. Secara fisik secara mental juga harus siap gitu ya Bapak. Baik Bapak, mungkin semua sudah kita kupas tuntas ya. Dan untuk mengakhiri ini bisa ada closing statement terkait dengan kesiapsiagaan bencana ini Bapak? Silahkan. Terima kasih. Jadi sahabat sehat, bahwa kita sadari bencana itu tidak hanya milik salah satu bagian dari penanggulangan bencana, tetapi bencana ini adalah milik kita semua yang terjadi, yang harus kita siapkan apabila akan terjadi. Setelah kemudian ada kejadian, maka kita tetap bisa segera mengatasi. Setelah kejadian kita bangkit kembali untuk pulih, dan itu dibutuhkan kekuatan bersama, dibutuhkan bersama-sama untuk saling menguatkan antara satu dan pihak yang lain, sehingga kita bisa selesaikan ini dengan baik. Seperti itu. Baik.
Baik, para sahabat sehat yang berbahagia, dengan berakhirnya closing statement dari Bapak Kala kita ya, maka berakhir pula seluruh rangkaian siar podcast pada hari ini. Dan sampai jumpa kembali di materi-materi berikutnya dan saya sendiri Sofi undur diri dan bersama Bapak narasumber kita Bapak Kala Alhamdulillah. Iya. dan juga bersama kru ya yang bertugas pada hari ini. Semuanya undur diri. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat beraktivitas dan semoga Tuhan senantiasa melindungi kita semua. Dan Amin ya rabbal alamin. wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.